Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ramadianto, NPM 2008101011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvin Termulyani dengan nomor NPM 20081010012. Nama saya Alif Windy Milani dengan NPM 200810K10013. Perkenalkan, nama saya Andi Purnomo, NPM 2008-10-114. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Puspitasari, NPM 200810101015. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang bentuk dan kedaulatan negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian kedaulatan. Kedaulatan berasal dari kata Arab yaitu daulat. Daulat dalam bahasa Arab berarti kekuasaan atau dinasti pemerintahan. Kedaulatan juga berarti kekuasaan tertinggi atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan lain atau kekuasaan yang tertinggi yang ada dalam suatu negara. Pada dasarnya, kedaulatan mempunyai 4 sifat, antara lain 1. Permanen. Artinya, kedaulatan ini bersifat tetap dan akan ada selama suatu negara masih berdiri. 2. Asli. Artinya, kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. 3. Bulat. Artinya tidak dapat dibagi-bagi. Merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. 4. Tidak terbatas. Artinya, kedaulatan itu tidak dibatasi oleh siapapun. Pengertian bentuk negara. Bentuk negara adalah susunan atau organisasi secara keseluruhan mengenai struktur negara yang meliputi segenap unsur negara, daerah atau penduduk dengan pemerintahan, atau dengan kata lain bahwa bentuk negara itu membicarakan tentang dasar negara, susunan dan tata tertib suatu negara, berhubungan dengan orang tertinggi dalam suatu negara tersebut, serta kedudukan masing-masing organ tersebut dalam kekuasaan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam bentuk negara. Yang pertama yaitu negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang pemerintahan tertingginya dilakukan oleh pemerintah pusat yang memberlakukan aturan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pemerintah pusat juga diberi hak untuk dapat melimpahkan kekuasaannya kepada daerah-daerah yang tingkatnya lebih kecil, seperti provinsi dan kabupaten. Pemerintah bisa memberikan hak otonomi daerah kepada daerah di bawahnya untuk dapat menjalankan aturannya sendiri. Namun, tentunya tetap berdasarkan aturan dan keputusan dari pusat. Ciri-ciri negara kesatuan. Pada negara kesatuan, peraturan dasarnya didasarkan pada satu undang-undang negara. Selain itu, negara kesatuan juga memiliki hanya satu kepala negara, satu dewan perwakilan rakyat, dan juga dewan negara. Semua hal yang berkaitan dengan kedaulatan negara, baik itu kedaulatan untuk urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri, semuanya diserahkan kepada pusat untuk disetujui dan ditandatangani. Yang ketiga yaitu memiliki satu kebijakan saja. Negara federasi adalah sebuah negara yang terdiri dari kumpulan beberapa negara yang mempunyai pemerintahan sendiri, undang-undang sendiri, bahkan bendera negaranya sendiri, yang kemudian menggabungkan diri dan menjadi negara federal. Sedangkan negara yang berkumpul tadi disebut sebagai negara bagian. Bentuk negara federasi ini sangat cocok digunakan oleh negara yang memiliki kawasan yang sangat luas, sehingga untuk dapat melaksanakan semua pemerintahannya secara menyeluruh dengan baik, maka dibutuhkan adanya pembagian pusat dari pemerintah pusat kepada unsur-unsur daerah. Ciri-ciri negara federal yaitu kepala negara yang berada di pusat dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Setiap negara bagian di dalamnya memiliki kekuasaan asli terhadap daerahnya sendiri, namun tidak memiliki kedaulatan, sebab kedaulatan negara tetap dipegang oleh kepala negara. Setiap negara bagian itu berhak mengatur undang-undangnya sendiri. Yang ketiga yaitu negara konfederasi.
Negara konfederasi adalah negara yang dibuat tidak permanen karena adanya perjanjian antara negara yang berkonfederasi untuk tujuan bersama, yaitu mempertahankan kedaulatan. Urusan di dalam negara masing-masing tetap menjadi urusan masing-masing pihak. Namun, untuk urusan bersama dilakukan karena adanya perjanjian. Masalah yang ada dalam negeri yang bergabung dalam sebuah konfederasi tidak boleh dicampur dengan kepentingan bersama dalam negara-negara yang melakukan konfederasi. Yang keempat yaitu negara monarki. Negara monarki adalah bentuk negara yang pemerintahannya hanya dilakukan oleh satu orang saja. Hak dalam pemerintahan negara dalam hal ini hanya dijalankan oleh satu orang yang ditunjuk tersebut tanpa ada hal lain yang bisa mengganggu gugat. Yang kelima yaitu negara demokrasi. Negara demokrasi adalah negara di mana kekuasaan pemerintahannya sepenuhnya berada di tangan rakyat. Artinya rakyat bebas mengendalikan pemerintahan sesuai dengan keinginan mayoritas rakyat. Sekian dan terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bentuk dan kedaulatan negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat yang ditegaskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bab pembukaan. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alinea keempat yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Maka rakyat yang berdaulat atau yang berkuasa, sehingga Indonesia memilih demokrasi sebagai landasan kedaulatan negara. Yang selanjutnya adalah mengenai bentuk negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia sudah diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam negara republik, rakyat bisa memilih wakil-wakilnya untuk membuat sebuah kebijakan, serta memilih presiden untuk menjalankan pemerintahan melalui pemilihan umum. Masa jabatan kepala negara biasanya 5 tahun atau sesuai peraturan di negara yang bersangkutan. Dan juga dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Bentuk pemerintahan tersebut merupakan pemerintah mandat kekuasaannya berasal dari rakyat melalui mekanisme pemilu dan biasanya dipimpin oleh presiden. Saya akan menjelaskan tentang alasan dipilihnya negara kesatuan berbentuk republik. Yang pertama, kenapa dipilihnya negara kesatuan? Indonesia memilih bentuk negara kesatuan dikarenakan Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang memiliki tingkat heterogenitas kependudukan yang sangat tinggi. Keragaman etnis dan budaya menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang paling artifisial di muka bumi ini. Menurut Anderson 1991. Selain itu, penerapan negara kesatuan ini sangat cocok. Alasannya, coba kita jauh dari bentuk negara monarki. Jika Indonesia menerapkan bentuk negara monarki, maka kecenderungan pembangunan dan sistem ekonomi akan terpusat di daerah Pulau Jawa, sehingga pulau-pulau lain pasti akan terbengkalai. Selain itu, pemerintahan pasti akan berasal dari daerah-daerah di Pulau Jawa dan memiliki hubungan kerabat yang tentunya menyebabkan ketidakseimbangan. Selanjutnya, jika kita tinjau negara Indonesia ini berbentuk negara federasi, tentu saja juga tidak cocok karena negara Indonesia ini kan kita tahu terdiri atas banyak pulau, terdiri dari banyak bahasa dan suku. Tentunya jika mereka membentuk negara-negara bagian, maka banyak dari negara-negara bagian itu akan memisahkan diri, seperti layaknya Timor Leste. Padahal pada waktu itu Indonesia tidak menerapkan sistem negara federasi. Jika Indonesia kini menerapkan negara federasi, pasti Indonesia akan terpecah belah.
Selanjutnya saya akan menerangkan tentang kenapa Indonesia memilih negara berbentuk republik. Alasannya karena negara berbentuk republik adalah sebuah negara dengan bentuk pemerintahan di mana yang memegang kedaulatan adalah rakyat. Menurut data 2014. Ini sesuai dengan sistem demokrasi Indonesia, yaitu dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Jika Indonesia menerapkan sistem negara berbentuk republik ini, maka Indonesia akan lebih mendahulukan kepentingan rakyat. Sekian dari saya, terima kasih. Lanjut ke materi selanjutnya. Tujuan dan manfaat kali ini ada 2. Pertama, tujuan dan manfaat bentuk negara republik, yakni 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Slide berikutnya. 2. Yaitu tujuan dan manfaat kedaulatan negara bagi rakyat Indonesia, yakni 1. Mensejahterakan rakyat Indonesia. 2. Menertibkan rakyat. 3. Menciptakan rasa untuk hidup rukun bagi rakyat Indonesia. 4. Menciptakan rasa untuk tidak membeda-bedakan untuk satu dengan yang lainnya.